Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah meninggalnya Umar bin Khattab. Jasadnya dimakamkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana Umar bin Khattab merupakan seorang sahabat sekaligus mertua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ia menjadi bagian dari Khulafaur Rasyidin atau sosok Umar bin Khattab yang kuat, tegas dan berani. Membekas di ingatan para kaum muslimin di masa itu, sehingga kisah meninggalnya Umar bin Khattab hal yang selalu dikenang dan tak lekang oleh waktu. Dikutip dari buku Teori dan Implementasi Kepemimpinan Strategis yang disusun oleh Tri Cicik Wijayanti, menjelaskan penyebab kematian Umar bin Khattab adalah karena dendam pribadi Abu Lukluk atau Fairuz, yakni seorang budak yang fanatik. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk pada saat menjadi imam sholat subuh pada hari Rabu tanggal 25 Zulhijjah 23 Hijriah 644 Masehi. Sementara itu Afdal menyebutkan dalam buku Sejarah Peradaban Islam bahwa sebelum Abu Lukluk melancarkan aksinya untuk membunuh Umar bin Khattab, terdapat penyebaran konspirasi yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia. Menurut berbagai sumber, Umar bin Khattab ditusuk dengan belati beracun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kisah cerita ini atau di kisah meninggalnya Umar bin Khattab yang jasadnya dimakamkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudaraku, ada beberapa wasiat-wasiat dari Umar bin Khattab yang saya akan ceritakan. Wasiat-wasiat yang diberi kepada atau dari Umar bin Khattab sebelum meninggal. Umar bin Khattab memilih 6 sahabatnya, yakni Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Subair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas, dan berwasiat pada mereka agar memilih salah seseorang di antara mereka
untuk menjadikan khalifah selanjutnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan pada Aisyah dan permohonannya agar diperkenankan dimakamkan di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang tercantum dalam buku kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Muhammad Nasrullah, Aisyah kemudian mengiyakan permohonan tersebut sebagai jawaban, meskipun sebenarnya ia sangat menginginkan kelak dimakamkan di samping suaminya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abdullah mengabarkan pada ayahnya bahwa Aisyah radhiyallahu anhu mengizinkan, bergembiralah Umar bin Khattab, sebagai tempat itu adalah yang paling diinginkan ketika meninggal. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalam buku kuliah adab susunan Abida Ummu Azizah SPD DKK disebutkan bahwa Muslim yang beriman dan taat ketika menghadapi kematian itu perlu disampaikan kabar gembira, sebab seseorang yang soleh dan terkenal baik hendaknya digembirakan dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana janjinya atas orang-orang yang soleh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketika Umar bin Khattab menghadapi kematian, ia didatangi seorang lelaki dari kaum Ansar. Lelaki itu berkata kepadanya, "Bergembiralah wahai Amirul Mukminin atas kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa ampunan atas dosa-dosamu yang terdahulu dengan masuknya engkau dalam Islam." Dijadikannya engkau sebagai pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan engkau menjadi pemimpin yang adil, dan bergembiralah pulanglah engkau atas nikmat kesahidan yang sebentar lagi kau dapatkan setelah semuanya. Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Wahai anak saudaraku, aku berharap cukuplah aku yang dimatikan dalam keadaan baik." Al-Mujid halaman 19. Sahabat yang beriman dimanapun berada, kepemimpinan setelah Umar bin Khattab atau setelah wafatnya Umar bin Khattab, jabatan khalifah kemudian dipegang oleh Utsman bin Affan. Terdapat beberapa perbedaan karakter. Umar bin Khattab yang berbadan kuat, lagi kekar, serta sangat memperhatikan sebuah tanggung jawab dirinya dan bawahannya. Utsman bin Affan memiliki sifat yang lebih lembut dan santun, perangaiannya dalam bermuamalah, sikap terpuji dan kebaikan Utsman bin Affan telah berhasil memimpin kaum muslimin. Bahkan menukil buku kisah-kisah Islam yang menggetarkan hati oleh Hasan Zakaria Fulaifal.
disebutkan bahwa Umar bin Khattab hidup fakir dan meninggal dalam keadaan berhutang. Sementara yang melunasinya adalah Utsman bin Affan ketika belum seminggu sejak kematian Umar bin Khattab. Wallahu alam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kisah meninggalnya Umar bin Khattab, salah satu khalifah kebanggaan umat muslim. Umar bin Khattab membuktikan bahwa kematian bagi orang yang beriman lagi soleh adalah suatu kabar baik, karena segala amalan baik yang telah dikerjakannya selama semasa hidup di dunia akan menolongnya di akhirat kelak. Demikianlah kisah singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita petik hikmahnya dan menjadikan sebuah pembelajaran untuk kehidupan di masa yang akan datang. Saya pribadi memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan update-update tentang cerita kisah Islam dan sejarah-sejarah Islam.